Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Risata dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah evaluasi pengajaran. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan atau saya akan melakukan presentasi tentang evaluasi pembelajaran. Tentang apa sih evaluasi pembelajaran itu? Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, lalu tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi pembelajaran, lalu prinsip evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Lanjut, kita akan mulai. Yang pertamanya di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Apa sih itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran ialah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas dalam bentuk nilai dan arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, itu semua merupakan pengertian evaluasi pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan dari evaluasi pembelajaran. Di sini di dalam PowerPoint terdapat 5 aspek atau 5 komponen dari tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ialah melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Jadi tujuan evaluasi pembelajaran itu ialah memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan dari program kegiatan belajar mengajar. Jadi program belajar mengajar itu lebih dikembangkan lagi, lebih ditingkatkan lagi, lebih divariatifin lagi. Lanjut, yang keempat, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar mengajar dan mencarikan jalan keluarnya. Jadi poinnya yang keempat ini, kita mencari apa kendala dari siswa-siswa yang dihadapi para siswa selama belajar. Lalu untuk para guru, kita carikan jalan keluarnya. Oke, lanjut nomor 5, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Jadi poin nomor 5 ini maksudnya siswa ditempatkan dalam situasi belajar mengajar sesuai dalam tempat kemampuannya itu, karena setiap pribadi atau setiap siswa itu memiliki karakternya masing-masing. Jadi kita harus bisa menempatkan siswa masing-masing tersebut, gimana caranya belajar anak ini, bagaimana cara belajar si A, si B. Oke, lanjut ke fungsi evaluasi pembelajaran. Ada beberapa bagian dari fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebagai sarana umpan balik bagi seseorang guru yang bersumber dari siswa. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Itu poin pertama. Poin kedua, sebagai materi utama untuk laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Jadi ada bukti setelah anak belajar di sekolah, apa yang didapat nanti akan disampaikan ke orang tuanya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengetahui. Nah, di sini ada 4 bagian dari sebagai alat untuk mengetahui. Yang pertama, penguasaan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan oleh peserta didik. Itu poin-poinnya. Yang kedua,
aspek-aspek kelemahan peserta didik. Yang ketiga, tingkat ketercapaian siswa. Yang keempat, perkembangan belajar siswa. Dari keempat aspek ini, dari penguasaan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan oleh peserta didik, lalu aspek-aspek kelemahan peserta didik, ketiga, tingkat ketercapaian siswa, lalu yang keempat, perkembangan belajar siswa. Ini semuanya mengacu pada siswa, bagaimana siswa ini tahapan belajarnya. Oke, lanjut. Prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu harus masih dalam kisi-kisi kerja. Tujuan yang telah ditentukan dilaksanakan secara komprehensif, dilaksanakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik, dilaksanakan dalam proses yang kontinu, berkelanjutan, peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku. Oke, itu prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran. Lalu dari ruang lingkup. Dari ruang lingkup sendiri ada 3 ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pengajaran. Jadi untuk poin pertama ini, program pengajarannya kita akan evaluasi lagi. Kita bagaimana nih evaluasi program pengajaran ini nih? Apa sudah menarik untuk anak? Apa sudah pas untuk anak? Jadi program-programnya itu kita koreksi lagi, kita perbaiki lagi sebagus mungkin. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Nah, untuk poin yang kedua ini, proses pelaksanaan pengajaran ini, saat kita melakukan pelaksanaan pengajaran, bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak, bagaimana cara kita menyampaikan materi apa yang kita sampaikan kepada anak. Oke. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Nah, di sini untuk evaluasi hasil belajar ada beberapa banyak cara evaluasi hasil belajar. Misalkan untuk si A hasil belajarnya gimana nih? Atau si B gimana nih? Seperti itu. Lalu cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.